Jumpa lagi dengan saya, Edi Waluyo. Selamat datang kembali di channel saya. Sebelumnya terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini untuk berkembang dengan subscribe. Pada kesempatan hari ini, saya mau berbagi informasi tentang pengalaman kerja saya selama di kapal pesiar lebih dari 10 tahun. Nah, pengalaman di sini saya mau membagikan masalah hal terburuk atau hal-hal tersadis yang senang atau tidak senang harus kita terima. Karena hal ini bisa terjadi pada siapa aja di kapal pesiar. Karena ketika kita kerja sama orang di kapal pesiar itu ketemu berbagai orang, berbagai background, latar belakang orang, dan berbagai budaya. Nah, untuk mengetahui hal lebih lanjut tentang pelayaran, simak terus. Halo, kembali lagi. Oke, pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa ketika kita kerja di kapal pesiar itu tidak semuanya lancar atau mudah, alias apa yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Tidak seperti itu, karena hal-hal yang terjadi kadang-kadang di luar keinginan kita atau tidak selalu sebanding lurus dengan apa yang kita inginkan. Nah, dengan pengaruh atau dengan pengalaman buruk ini, senang atau tidak senang harus kita terima. Nah, itu yang saya katakan dengan hal tersadis. Oke, hal yang pertama yang tidak kita senangi adalah adanya preference boss. Preference boss di sini artinya bahwa barang siapa yang disenangi sama bos, maka ia akan di-take care atau mereka yang akan dibantu untuk promosi kerja. Artinya seperti ini. Jika bos tidak senang sama kamu di kapal pesiar, entah kamu mau kerja sebagus apapun, kamu kerja serajin apapun, bos tidak akan bantu untuk promosi kerja kamu. Karena di kapal itu selalu ada namanya preference boss. Bos yang cocok sama individu tertentu atau sama orang tertentu. Nah, jadi bagi orang yang suka penjilat atau suka menjilat bos, itu tidak selamanya di sini bekerja. Artinya ketika orang senang menjilat, tidak semua bos bisa dijilat. Karena bos biasanya cocok sama orang tertentu atau individu tertentu. Nah, disinilah kelemahan atau hal tersadis yang senang tidak senang harus kamu terima. Nah, makanya banyak kasus kan, orang yang sudah 5 tahun atau bahkan 6 tahun, mereka berada pada posisi yang sama dan belum mendapatkan promosi kerja. Karena selain mereka belum beruntung, mereka juga belum ketemu bos yang bisa membantu dia, atau alias belum ketemu bos yang suka sama dia atau suka sama mereka. Nah, itulah hal tersadis yang harus diterima senang atau tidak senang. Ini selalu ada preference boss. Yang kedua, adanya teman makan teman. Nah, di kapal pesiar itu banyak sekali teman makan teman. Makanya kita harus hati-hati sekali jika mau bekerja di kapal pesiar. Di sana kita akan ketemu banyak orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai kebudayaan, dari berbagai karakter, personality maupun background. Nah, hal ini tidak mudah kita lakukan atau kita jalani atau kita hadapi. Karena kadang-kadang orang yang dekat sama kamu atau orang yang baik sama kamu, misalkan seperti bisa bercanda, biasa makan bareng, makan siang bareng, atau bahkan keluar jalan-jalan bareng, justru ia yang bisa menghancurkan karir kamu, atau mereka yang bisa menghancurkan karir kamu di depan mata bos. Nah, kadang-kadang orang yang kamu nggak percaya itu malah dia yang bisa mengadukan segala keburukan kamu terhadap bos atau supervisor. Nah, makanya pesan saya atau saran saya, hati-hati sekali jika kamu bekerja di kapal pesiar atau bagi teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar, karena di kapal pesiar itu untuk mempercayai orang itu sedikit sulit ya. Karena tidak semua orang baik, tidak semua orang jujur. Kadang-kadang orang yang kita percaya aja, kadang-kadang mereka yang menjatuhkan kita. Nah, makanya ketika kamu bekerja di kapal pesiar, kamu harus bisa melihat ada siapa di sekitar kamu. Tujuannya agar jika ada apa-apanya kamu tidak dilaporkan ke bos atau ke supervisor. Karena jika sesuatunya mereka laporkan tentang kamu, karir kamu bisa buruk, bisa hancur di situ. Karena citra kamu terhadap atasan tidak bagus. Nah, jadi hati-hati sekali untuk mempercayai teman di kapal pesiar. Kemudian yang ketiga, ini berhubungan dengan level kesehatan. Jadi jika di kapal itu level kesehatan sedang menurun atau tahap kesehatan itu sedang tidak bagus di kapal pesiar, misalkan kayak adanya banyak diare, banyak orang mencret, itu artinya kita akan kerja lebih. Nah, bahkan bisa kerja 16 jam sehari. Ini sangat melelahkan sekali, sangat tidak menyenangkan sekali karena kita kerja di luar jam rata-rata. Karena di kapal pesiar kan rata-rata kita kerja 10-11 jam. Nah, jika ada faktor kesehatan yang tidak bagus, kayak banyak orang diare tadi, kita harus kerja ekstra. Kerja kita di situ adalah sanitasi, bersih-bersih, ke area kapal, area restoran, dan area bar dan segala macamnya. Karena ini untuk menghindari penyebaran norovirus atau hal-hal yang bisa menyebabkan diare. Nah, jadi harus disanitasi semuanya. Bahkan makanan di restoran pun, tamu tidak boleh ngambil sendiri. Tapi kita harus mengeserve, baik di buffet maupun
di restoran itu sendiri. Nah, ini sangat membutuhkan banyak pekerjaan. Kita bisa kerja lebih dari 15 jam alias 16 jam bahkan. Nah, jika kamu mau kerja di kapal pesiar, kamu harus siap dengan situasi ini. Karena di kapal pesiar itu tidak selamanya keadaan kesehatan atau level kesehatan selalu prima atau selalu bagus. Memang yang manajemen harapkan atau kita harapkan manajemen di kapal tentang kesehatannya selalu prima, tapi prakteknya tidak selalu demikian. Karena di kapal pesiar itu, jika ada orang diare atau orang kena GI itu, kalau tidak di-report, itu biasa mereka akan menular-nular dari satu orang ke orang lainnya, dari crew member bahkan ke tamu. Nah, ini seandainya tidak lapor ke medical center, bagi mereka yang sakit diare atau GI, itu akan sangat cepat sekali menular ke orang-orang lainnya. Nah, ini bisa memperburuk keadaan kesehatan di kapal pesiar. Nggak kayak di Indonesia ya, kalau di Indonesia kan penyakit diare atau menses itu udah hal biasa. Tapi di kapal pesiar di Amerika ini menjadi suatu masalah yang sangat krusial sekali, menjadi permasalahan sangat serius sekali. Kemudian yang keempat adalah cabin mate atau roommate culas. Nah, ini selalu ada di kapal pesiar, baik kamu senang atau nggak senang, ini bisa dialami pada siapa saja. Nah, misalkan seperti ini, ketika kamu di kamar sendirian, tidak punya roommate atau tidak punya teman di kabin, nah biasanya beberapa hari crew office ini menaruh orang di kamar kamu, orang yang baru datang ke kapal, orang yang baru sign on. Nah, orang ini kadang-kadang malas ngomong sama kamu, malas ngobrol sama kamu. Pokoknya kalau nggak kamu tanyain, kalau kamu nggak nanya, dia nggak akan menjawab, dia nggak akan ngomong apapun. Nah, setelah beberapa hari, orang ini bisa pindah ke kamar orang lain dengan orang lain yang mereka request itu kadang-kadang tanpa ngomong sama kamu. Nah, tanpa izin sama kamu sebelumnya. Jadi nyelonong gitu aja, pindah gitu aja. Nah, ini bagi orang yang peka akan menjadi suatu pukulan atau menjadi suatu sifat yang tidak dimanusiakan. Nah, sehingga ia akan merasa sakit hati. Nah, karena tidak semua orang itu kan bisa, katakanlah bisa biarlah gitu kan. Nah, tapi ada orang yang terlalu dipikirkan atau terlalu peka dalam hal ini. Nah, karena ada kasus teman saya, si A ini suatu ketika sendiri di kabin selama seminggu. Nah, setelah seminggu dia sendiri, crew office naruh orang B sekabin sama dia. Nah, terus setelah seminggu si B ini pindah. Nah, tanpa ngomong atau tanpa izin sama si A tadi. Nah, si A ini otomatis marah, dia tersinggung karena merasa dirinya nggak dimanusiakan. Nah, suatu ketika entah di area pekerjaan atau ketemu di kapal, di area manapun, si A ini nggak pernah nyapa lagi sama si B karena sudah terlanjur sakit hati dan merasa tidak dihargai. Nah, kadang-kadang itu terjadi di kapal pesiar. Nah, jika kamu kerja di kapal pesiar dan suatu ketika kamu mengalami hal seperti ini, jangan tersinggung karena anggaplah orang ini orang yang nggak tahu sopan santun seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah partner kerja menyembunyikan uang tip. Nah, ketika kamu kerja di kapal pesiar, terutama yang berhubungan dengan guest contact, di housekeeping, di stateroom, atau di dining room, atau di restoran, itu biasa ketemu sama tamu. Nah, ketika kita kerja ketemu sama tamu, artinya kita berpeluang untuk mendapatkan uang ekstra atau uang tip. Nah, kalau di kapal pesiar itu kan biasanya kerjanya partner-partneran, misalnya partner 2 orang atau 3 orang. Nah, kadang partner kamu itu mereka nggak jujur masalah uang tip. Nah, perasaan tamunya beres-beres, ramah-ramah, dan kamu juga oke banget, berpotensi untuk bikin uang tip. Dia juga bagus untuk bikin uang tip, senang ngobrol sama tamu. Tapi kamu kerja selama 3 minggu atau 1 bulan lebih, itu kamu nggak pernah dikasih uang tip atau dibagi uang tip dari dia gitu loh. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang menyembunyikan uang tip. Artinya kamu kerja keras, dia kerja keras, tapi kamu nggak dibagi uang tipnya ke kamu. Jadi kalau seandainya suatu ketika kamu jadi kapal pesiar dan menemukan partner yang tidak jujur masalah pembagian uang tip, saya sarankan mending kamu pindah, kamu ngomong ke bos bahwa saya mau kerja sama orang lain atau kamu nyari partner kerja lain. Nah, karena ini sangat tidak adil jika kamu kerja keras tapi untuk pembagian uang ekstra atau uang tip tidak dibagi kamu. Ini selalu ada di kapal manapun dan ini banyak sekali terjadi. Nah, karena uang tip itu kan sensitif. Nah, kalau partner kerjanya bagus, mereka biasanya dibagi secara rata. Tujuannya untuk mendapatkan uang tambahan dari uang tip tadi, juga sebagai untuk semangat kerja. Nah, seperti itulah yang terjadi pada hal-hal tersadis di kapal pesiar. Nah, artinya senang tidak senang harus kita terima, karena ini hampir dialami oleh setiap orang di kapal pesiar, terutama yang sudah lama di kapal pesiar. Nah, mungkin kalau baru 1 kontrak 2 kontrak di kapal pesiar mungkin belum terlalu banyak pengalaman. Bagi mereka yang sudah kerja 5 tahun lebih, mereka akan menghadapi sekali banyak-banyak pengalaman kerja, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Oke, kira-kira seperti itulah hal-hal yang menurut saya tersadis dan tidak menyenangkan kerja di kapal pesiar.
Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk berkembang dengan like, share, dan subscribe. Oke? Karena dengan subscribe, saya akan semangat membuat video-video yang bermanfaat untuk dibagikan ke teman-teman semua. Oke? Nantikan video saya berikutnya yang lebih penting lagi. Oke? Sampai ketemu.